Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah subuh Masjid Assalam rahimakumullah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin, tidak ada kurang satu apapun, dan kita masih di dalam bulan Muharram yang kalau Masehi sekarang tanggal 21 Agustus 2022 dan Muharramnya tanggal 23. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang barokah pada kita semuanya, dan salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kita awali kajian kita ini dengan doa, semoga ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Bapak Ibu sekalian, di bulan Muharram ini yang disebut dengan Syahrullah, bulannya milik Allah, ada beberapa alasan kenapa disebut dengan bulannya Allah. Tidak semua bulan disebut dengan bulannya Allah, karena ini ada latar historisnya tersendiri. Selain bulan Muharram itu disebut dengan min ashhuril hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, di bulan Muharram juga itu ada Yaumal Ashura, bulan yang disebut hari ke-10-nya. Sementara di bulan yang lain walaupun ada hari ke-10 tapi tidak disebut Ashura. Padahal Ashura itu diambil dari kata Asyara yang artinya 10. Selain itu, di bulan Muharram ini sebagai awal kalender Hijriah. Bulan yang lain tidak dipakai sebagai awal penanggalan. Itulah makanya Muharram itu menjadi titik tolak kita menata niat, karena di dalam hijrah itulah keluar hadis innamal a'malu binniyat. Selain itu, di bulan inilah Allah menciptakan langit dan bumi. Allah memulainya dalam 6 hari. Disebut 6 hari itu bukan harinya seperti hari kita ini 24 jam, tapi hari indallah, hari yang menurut Allah
dengan perhitungan waktunya. Kalau kita cari di dalam hadis tentang satu hari di akhirat dengan satu hari di dunia, sama apa enggak? Nah, itu aja udah tidak sama. Satu hari di alam barzah dengan satu hari di alam dunia sama enggak? Tidak sama. Jadi kita ini pemikiran kita hari itu masih 24 jam. Padahal kalau pemikiran Allah itu beda. Maka dari itulah apapun kalau menurut Allah, yang besar bisa jadi kecil, yang kecil bisa jadi besar, yang sulit bisa jadi mudah, yang mudah bisa jadi sulit. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Terus juga di bulan ini Allah itu menghapuskan dosa-dosa kita seperti Allah menghapuskan dosa pada waktu bulan Ramadan dengan cara kita puasa satu hari di tanggal 10 yang lalu. Ya, puasanya ada yang menyebutkan setahun yang lalu diampuni, ada yang setahun yang akan datang, gitu ya. Di berbagai macam keutamaan. Satu harinya di akhirat itu hitungannya berapa dibandingkan dengan dunia? Berapa enaknya? 1.000. Ya, ada lagi yang lain? 50.000 tahun. Nah, kita ini umurnya berapa? Ya kan? Hitungan-hitungannya itu kan hitung-hitungan kita ya. Makanya kalau mendapat nikmat Allah itu gak bisa kita hitung nikmatnya. Kalau itu dibagi, nah kita ini di dunia ini seolah-olah hidupnya itu cuma 15 menit lah. Ya, hitungan desimalnya begitu ya, 0,15. Nah kalau 15 menit itu walaupun umurnya 100 tahun itu ya gak ada apa-apanya kan. Makanya kalau orang tua itu gak usah ngitung-ngitung gitu. Orang tua hanya bilang Nindonya itu mau mampir, nah, karena disuruh ngombe. Nah tadi yang nyuruh siapa? Ya ini cuma alasan saja. Lain kok tak ngombe, berarti tak mampir ya. Jadi mampir ngombe itu ya secepat itulah. Kalau Nabi mengibaratkan dunia itu, Nabi celuk tuh jarinya beliau, nah, ke air, terus diangkat, kan netes tuh. Nah, nikmatnya dunia itu yang air yang tersisa di jari ini, bukan yang netes, bukan pula yang ada di laut itu, bukan pula air yang ada di kamar mandi kita, tapi yang menempel di jari kita. Jadi banyak apa sedikit? Sedikit ya. Kita cari apa berarti ya di dunia ini. Nah, nanti kalau punya HP ya, dibuka aplikasi Al-Qur'annya ya. Tapi walaupun Quran di HP itu harus dibaca, jangan cuma di-download saja di HP itu. Sebab kalau nanti hanya Qurannya saja yang ada di HP, itu HP-nya saja yang masuk surga. Semuanya kumpul HP-HP kita itu di surga. Terus orangnya kemana? Ya tidak tahu orangnya kemana. Soalnya waktu itu hanya download saja. Ya.
Nah, ketika sudah masuk di aplikasi Qur'annya, ditulis di bagian search di atas tuh bulan haram gitu ya. Karena belum banyak orang tahu, taunya Masjidil Haram. Tapi bulan haram itu apa enggak tahu. Dikira bulan haram itu bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu tidak masuk bulan haram. Ya. Kalau ada Masjidil Haram, berarti ada Masjidil Masjidil Halal. Itu Bapak itu tadi. Pertanyaan saya, kalau Masjidil Haram itu ada di Makkah Al-Mukarramah, sekarang di mana ada Masjidil Halal? Di Malang. Jadi saya pernah penasaran ya, saya cari di map itu Masjidil Halal. Jadi kalau Bapak Ibu ke Kedung Gandang, di Kedung Gandang itu nanti ada jalan ke kanan yang tembus ke Gadang. Nah itu namanya apa? Bumi Ayu. Nah itu belok kanan tuh notok ke kiri. Nah itu kalau noleh ke kanan itu ada tulisannya besar Masjidil Halal. Nah saya masuk waktu itu maunya ketemu sama takmirnya, tak tanya gimana ceritanya nih masjid kok ada namanya Masjidil Halal. Apakah memang semua orang itu halal boleh masuk gitu kan? Nah jadi mungkin dia memang terinspirasi dari Masjidil Haram supaya ingat. Kalau Masjidil Haram ingat, pasti Masjidil Halal juga ingat. Jadi Masjidil Haram yang disebut masjid yang mulia, yang dilarang di dalamnya untuk berperang, berdagang. Jadi haramnya itu adalah selain karena kemuliaannya, tapi karena ada larangan-larangan di dalamnya. Nah nanti Bapak Ibu begitu tulis bulan haram, di situ dia akan mencari dalam terjemahannya yang tertulis bulan haram. Nah seperti ini. Nah, contohnya di sini Al-Baqarah 194. Ya, ini kan terekam ya. Nah, nanti kan bisa dicek lagi. Lalu 217. Tentang apa saja itu? Bisa dilihat terjemahannya dulu supaya kita paham isinya, karena kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab nggak usah lihat terjemahannya. Karena orang Arab, di sini ada orang Arab. Ya carilah di embong Arab sana. Ya. Jadi bulan haram dengan bulan haram dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum kisos. Bulan haram itu jumlahnya ada 4: Muharram, Rajab, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Ya. Itulah yang disebut dengan arba'atun hurum. Jadi kalau di dalam Al-Quran disebut arba'atun hurum, itu maksudnya 4 bulan itu. Berarti kita harus lihat kalender. Iya, tapi bukan kalender Masehi, harus kalender Hijriah. Dilarang apa itu? Salah satunya di dalamnya seperti larangan pada saat kita haji dan umroh. Apa itu larangannya? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Salah satu larangannya itu dilarang berkata kotor, berbuat keji, berdosa besar, dan berbantah-bantahan. Nah gitu ya. Dalam bulan ini masih banyak orang yang berdebat. Iya. Nah, gara-gara ada kasus itu ya. Jadi kalau di Amerika itu ada rambu namanya. Kalau di Indonesia ada sambu. Itu cobaan bagi kita bahwa
Di bulan yang dilarang ini mampu nggak kita itu untuk menahan diri. Nah, setelah itu ada lagi tentang berperang di bulan itu dilarang, termasuk perang mulut, perang kampung, perang apa lagi? Nah, ayat-ayat yang lain, misalnya surat Al-Maidah, nanti dibuka ternyata juga di situ ada kaitannya dengan bulan haram. Nah, ayat kedua berkaitan dengan apa itu? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Maka dari itulah orang-orang di bulan ini saking takutnya enggak melakukan apa-apa, boyongan yoga, manten yora, sunatan yo sepi gitu ya. Karena bulannya bulan suro, dia melihatnya itu suro itu dalam kaitannya dengan musibah. Banjirnya Nabi Nuh, ya, terus tenggelamnya Fir'aun, lalu sakitnya Nabi Ayub. Yang dilihat itu suro itu soro, ya, tidak dilihat keselamatannya. Padahal itu kan Allah menyelamatkan Nabi dan Rasulnya. Kalau ingat sama Nabi Yunus, pasti ingat sama ikannya, ya. Ternyata ikan itu juga bisa menyelamatkan kita. Padahal kita ini sukanya memakan ikan. Ya, kalau ingat ikan, ingat Nabi Yunus. Kalau ingat sakit, ingat Nabi Ayub. Disembuhkan itu, ya bulan itu, bulan Muharram itu. Kalau ingat sama Nabi Yusuf, ingat di penjara 7 tahun dan dibebaskan di bulan itu, di hari itu. Kalau ingat sama Nabi Nuh, banjirnya usai, selamat, ya di bulan itu, di hari itu. Ingat ketemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa, juga bulan itu, hari itu. Maka karena itu adalah hari keselamatan, disebutkan dengan Yaumal Asyura'u aidu nabiyikum fasumu fihi. Jadi salah satunya diperintahkan puasa sunnah itu karena peristiwanya bahwa Asyura itu hari raya Nabi dan Rasulmu terdahulu. Kalau kita kan Idul Fitri, Idul Adha, ya. Kalau hari rayanya orang-orang terdahulu itu 10 Muharram. Mereka belum mendapatkan hari raya kayak kita. Idul Fitri karena Ramadan, Idul Adha karena haji. Iya, kurban itu sebenarnya salah satu dari rukun haji, menyembelih. Ya, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi itu maksudnya hari raya kita itu 2 ditambahi 1 hari raya Asyura. Karena Nabi dan Rasul terdahulu itu adalah diselamatkan, kita juga harus memperingatinya. Gitu. Nah, terus ada lagi itu Al-Maidah ayat 97. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci, tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadiyu, qolaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi ada yang menyebutkan bahwa awalnya dibuat Ka'bah itu adalah di bulan Muharram. Berarti bulan Muharram itu sudah ada Pak sejak dahulu. Ya, menurut perhitungan Allah.
bukan perhitungan kita. Gitu ya. Jadi nama Muharram itu sudah ada sejak dahulu karena pertama kali yang diciptakan di bumi itu adalah Ka'bah. Saya membaca di sejarah-sejarah Ka'bah itu ya, memang dan yang tawaf pertama adalah para malaikat. Nah gitu. Jadi kan langit dan bumi itu kan diciptakan ya, kemudian semua udah lengkap, surga dan neraka sudah lengkap, semuanya pokoknya ciptaan itu lengkap, termasuk penghuninya, binatang, tumbuhan, malaikat, dan iblis. Tinggal satu. Allah kemudian mengatakan pada para malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah itu kenapa? Karena ketika langit dan bumi itu mau diserahkan ke siapapun, itu nggak ada yang mampu untuk memelihara. Malaikat yang nggak mampu, walaupun kuat. Malaikat itu dengan kekuatannya bisa mencabut nyawa dengan izin Allah. Ya, malaikat siapa? Belum pernah kenalan sama takut mengatakan. Kenapa takut? Malaikat Israil. Malaikat yang nyatet kita, coba bayangin nyatet kita itu mulai dari dulu sampai sekarang. Kita suruh nyatet sebentar aja waktu pengajian udah tidak kuat. Kalau kita sekolah aja bolak-balik buku itu nyilih kancane, kon nyatet toh ya, engko lek wis mulai aku nyilih Kopi. kopi. Jadi kita ini nyatet aja itu udah kesel kita ini. Nah malaikat itu nyatet mulai dari dulu sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Pokoknya nyatet tadi gitu. Berarti rajin mana kita sama malaikat? Malaikat. Berarti malaikat itu nyatet sing api, ono sing nyatet sing elek tok. Kadang seandainya kita nyatet sing elek terus bosen, terus ya boleh ono malaikat bosen. Aku bosen, aku nyatet ini. Jadi nyatet api tok ya bosen, nyatet elek ya bosen gitu ya. Terus bagian nanya-nanya di kuburan tuh coba. Kita lihat kuburan kemarin Covid aja balik-balik mati. Pokoknya sirine mati. Nah itu malaikatnya udah siap di sana. Ojo sampai terus malaikatnya telat loh ya. Wong Covid di kono nang saya samaan, kok melayu meneh nang udah beda, melayu meneh nang ya kan? Ya, itu mungkar dan nakir itu jumlahnya sebanyak manusia. Bukan mungkar nakir mek loro, mari ngono-ngono rene lho ya. Itu baru di Indonesia, masih kecamatan kita ini di Malang. Lah kok di kota lain ya apa? Terus di Amerika mati juga ya apa? Apa terus mari rene terus malaikat terbang nang Amerika? Nah ya, nah jadi gitu. Malaikat itu walaupun gitu tuh tetap tidak berani dan tidak mampu untuk menjaga bumi dan langit itu. Termasuk dikasihkan gunung yang paling besar, pecah itu dikasihkan amanah. Akhirnya manusia itulah diberikan amanah, maka disebut dengan khalifah. Kita ini semuanya ini. Jadi kalau di dalam surat Al-Maidah ini disebutkan Allah telah menjadikan Ka'bah itu adalah dimulainya adalah bulan Muharram. Ada lagi yang menyebutkan bahwa rumah suci ini termasuk Ka'bah itu kan rumah suci ya. Biarpun belum ada Masjidil Haram itu, Ka'bah itu sudah ada. Jadi kuat ya Ka'bah itu ya. Iya. Jadi Ka'bah itu setua peradaban manusia. Setua ya setua langit dan bumi ini diciptakan. Makanya disebut Baitul Atiq. Baitul Atiq itu rumah kuno. Jadi dulu sudah menjadi tempat suci, tempat manusia berkumpul. Nah,
Apa itu berkumpul? Karena di sampingnya ada Zam-Zam. Zam itu artinya berkumpullah. Jadi diulang, Zam-Zam, Zam-Zam. Begitu air itu keluar, Siti Hajar itu seneng sekali. Karena nyari ke Safa Marwah itu tidak ketemu, lalu kemudian lari-lari itu tidak ketemu, terus sampai yang ketujuh itu udah putus asa. Ingat itu, kalau orang berusaha itu harus 7 kali itu ya. Kalau putra-putrinya Bapak Ibu baru tes di UIN 1 kali aja terus kemudian mutung itu apa? Ya, saya buka kuliah-kuliahan terus baru 1 kali itu loh, terus gak belum kuliah. Padahal Siti Hajar itu 7 kali. Seandainya Siti Hajar itu sekali ke Safa Marwah kemudian mutung, kira-kira ceritanya gimana? Nggak ada sa'i loh ya. Nggak ada sa'i nanti. Karena apa? Karena nggak ada contohnya. Begitu sekali, kono banyu semulai ngono. Itu kalau Siti Hajar Arjo Sari. Sama juga. Jadi gerakannya Siti Hajar itu ya kita ikuti sampai hari ini. Maka kalau berpikir kita gagal sekali, loh turun mimpi itu tetap pengteluai turun. Jadi kalau ada kegagalan itu berarti Allah punya rencana lain. Nah, rencana Allah itu sama rencana kita bagus mana sih? Bagus Allah ya. Walaupun kita kadang-kadang sajane tahun ini lulus menurut aku ya wis anu lah, kuliah lah, kan gaya les kuliah ngono jadi. Sajane wis tahun iki aku rabi ngono ya enak ta. Soalnya meneh kiamat. Iku lek kiamat aku durung rabi ya apa. Sajane lah aku iki pensiun tahun iki ya enak. Gitu kan? Jadi kadang-kadang dirinya ini yang maju, akunya yang maju. Padahal di sini ini disebutkan nih. Tadi kan Al-Baqarah 217 ya. Nah, 218-nya itu disebutkan tuh. Udah ketemu Pak? Belum. TikTok Pak. TikTok ya. Kelihatan Bu tulisannya? Ah, ibu ngantuk. Udah kelihatan belum tulisannya? Ayo, udah ditulis sama Innalladzina. Kelihatan? Iya. Kacamata dipakai. Udah berapa tadi malam itu? Innalladzina amanu. Amanu berarti orang yang beriman. Walladzina hajaru berarti orang yang hijrah. Wajahadu apa? Orang yang jihad. Jadi ini ciri-cirinya ini orang yang 3 ini ya. Orang yang beriman, kita kan sudah beriman nih, masuk surga enggak? Kalau bodoh iman dok? Belum. Ya masuk tapi nanti keri-keri wabis mlebu kabeh, ngono dhek terakhir wis karen-karen, wis itulah kira-kira ya. Yang kedua, orang yang hijrah. Ya.
Maksudnya tuh berhijrah itu ya berpindah lah, berubah. Sifat-sifatnya yang dulu yang jelek diganti dengan sifat yang baik, ya. Ya. Ya, sifat-sifat yang dulu mungkin ngentitan. Saking tuntutan. Ya, biasanya ngentitan itu bapak apa ibu ya? Kecil. Tuntutan cilik. Ya, jadi itu ngentit kalau pakai. Ya. Jadi nanti itu Bu di Yaumal Mizan. Yaumal Mizan itu kapan? Pertimbangan. Mizan itu pertimbangan. Orang itu ditimbang itu berdasarkan amalannya masing-masing. Ya. Jadi kalau ada orang yang misalnya apa ya? Kalau orang beriman yang ditimbang ya imannya. Sebesar apa, seberat apa, itu namanya mukminun. Kalau orang yang misalnya umaro itu apa Bu? Ya, para pejabat, para itu pemerintah, orang yang diberi amanat, yang ditimbang apa kira-kira? Keadilannya. Jadi kalau udah jadi pemimpin itu keadilan yang ditimbang. Ada namanya ulama. Apa itu? Apa yang ditimbang? Ilmunya. Ilmunya diamalkan, bukan ilmu yang disembunyikan, ya. Ada lagi agenia. Apa itu agenia? Orang kaya. Yang ditimbang ya harta yang disedekahkan, bukan harta yang ditimbun. Ya. Kalau syuhada, nah ini yang mati, yang ditimbang apanya Bu? Begitu dia kena pedang, yang netes itu apa? Nah, darahnya. Jadi enak Bu. Makanya ibu itu kalau miris-miris berapa, sekali-sekali tak kena. Biar ditimbang darahnya. Lah tadi maunya mintanya ditimbang darahnya. Nanti terus dilepokno ampul, ditimbang BPMI. Pirang ampul tuh. Kalau orang donor darah itu kan ampul yang dihitung, ya. Kalau orang cuci darah berapa ampul dibutuhkan? Siapa yang pernah cuci darah? Gak ada. Udah pernah ke PMI? Udah pernah donor darah? Nah, satu donor berapa ampul? 150 mili. Mili atau cc? Mili. Padahal yang ada di tubuh kita berapa liter? Total? Enggak takon BMI. Oh, balik mana? Takon sih. Berapa totalnya ya? Komit cukup didik. Habis itu harus makan sate. Sate ini juga kayak dimana darah yang ditokno. Ya. Jadi kalau yang di sana itu betul-betul di jihad fisabilillah, maka yang ditimbang ini. Ada lagi yang lain? Siapa yang belum masuk? Siapa?
orang yang berhijrah tadi apa? Muhajirin yang ditimbang apanya? Innamal a'malu niatnya ditinggal. Makanya kalau niatnya untuk mencari dunia, ya ditimbang karena dunia. Karena dia menikah, ya ditimbang karena dia menikah. Tidak ditimbang apa-apanya sudah. Jadi suatu saat nanti memang ada orang yang tidak ada yang bisa ditimbang. Paling cuma ditimbang berat badannya berapa Pak? Berapa Bu? Ya, itu ya. Kalau orang yang haji yang dulu bertengkar tuh, yang saya pernah sebutkan ya, karena dia kan pakai baju ihram. Kalau pakai baju ihram itu salah satu larangannya tidak boleh berdebat. Lah dia itu rebutan koper. Lah kalau saya sebagai pembimbing, saya marah kan, saya ikut-ikutan kena dam. Akhirnya kalau banyak larangan yang dilanggar, jadi haji dam-daman. Karena ini kena dam, di gunung kena dam, macam-macam dam kan. Nah, akhirnya saya ceritakan ini Pak. Bapak Ibu, para jamaah haji, jamaah umroh, Bapak Ibu kan lagi ihram nih. Ya, karena yang ceritakan ya nanti itu kita ditimbang sesuai dengan amalan kita. Kalau syuhada ya ditimbang darahnya, orang kaya ditinggal hartanya, yang ulama ditimbang ilmunya, umara itu ditimbang dengan keadilannya. Nah kalau jamaah haji nanti yang ditimbang adalah kopernya. Loh kok itu gitu Ustaz? Nah soalnya rebutan koper. Nanti gue ditimbang yang koper ya, gak usah pada amalannya. Marang-marang menang wis. Nah memang nuturi wong tuh kudu ana carane supaya kena iwae tapi aja sampai budak bayi ini. Nah gitu ya. Jadi nanti amalan kita ini seperti ini. Tapi ingat di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 itu orang-orang yang seperti ini itu sebenarnya hanyalah dia mengharap rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu jumlahnya menurut hadis Bukhari dan Muslim 100%. Tapi dibagi dari mulai alam arwah, terus arwah itu diturunkan ketika suami dan istri ya berhubungan, benihnya ditanam di rahim istrinya positif. Positif berapa bulan biasanya bisa dilihat? 120 hari. Berapa 120 hari itu? 36 bulan. Kenapa kok lebih hafal bapak daripada ibu? Yang hamil ini siapa? Singgara bapak. Oh, singgara bapak ya. 120 hari itu dibagi 4 bunda. Berapa? 120 dibagi 4 berapa? 30. Jadi 30 kali 4 berapa? 4 bulan, bukan 3 bulan. Siapa yang nyuruh kok neloni? Mari ngeloni. Kenapa kok 3 bulan? Angkanya siapa itu? 120 hari itu baru ditiupkan ruhnya ke dalam jasad. Berarti mulai dari alam rahim. Nggak usah disyukuri bulan ketiga. Disyukurinya bulan keempat. Karena sudah ditiupkan ruh. Karena ada bayi yang hanya umurnya 3 bulan habis itu mati. Harus diturunkan dari rahimnya, namanya keguguran atau digugurkan. Kalau terjadi yang mendatangkan mudarat bagi ibunya, makanya di USG ya
supaya tahu kondisi bayinya seperti apa. Ada yang nggak bergerak, jadi ditiupkan rohnya itu nggak bergerak, berarti wassalam. Kalau di dalam terus berbahaya, akhirnya nanti membahayakan ibunya. Rahim turun ke lahir ke dunia, berarti alam dunia. Setelah itu alam dunia meninggal dunia, jasadnya di alam kubur, makanya ada azab kubur, nikmat kubur. Terus nyawanya di alam barzah, masa menunggu sampai hari kiamat. Hari kiamat. Ya, ini nanti dengan berbagai macam kiamat. Tiupan pertama 40, nanti nunggu tiupan kedua 40, nunggu lagi 40, tidak tahu 40 menit, 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan atau 40 tahun, tapi yang jelas 40 arba'in. Nah, sampai nanti di alam mahsyar, ya, sampai nanti. Nah, ini totalnya ini cuma 1%, Pak. 1%. Nikmatnya ini loh, cuma 1%. Enaknya bayi dalam rahim itu cuma 0,1% berarti. Kenapa? Karena ini bagian dari ini. Ya. Enaknya 5, isinya dunia itu harta, tahta, wanita, Toyota dan kuota. Ya, itu cuma 0,1%. Karena itu cuma satu bagian saja. Pertanyaan saya, bayi itu enak di dalam rahim atau di luar rahim? Makanya lo anak isi wakal itu yo diceluk gak teles, di PP gak garing, dikuak balik meneh. Awakmu tak lep kok nang weteng meneh. Kena di kandang. Dilep kok nang meneh weteng. Jelek ngono ya. Wis gak rame kan nek jero. Gak pelayan kan? Gak nakal ya. Paling mah pencak silat, nek gak tapak suci, nek gak karate do gitu di jero kan. Jadi kalau di dalam perut itu 9 bulan 10 hari itu rata-rata. Enak sebenarnya. Gak ngapa-ngapain kan di dalam perut, renang-renang gitu kan. Makan ikut ibunya, minum ikut ibunya gitu. Ya, pergi-pergi ikut ibunya, kemana-mana digendong kan. Enak dalam rahim kan? Nah, nanti surganya itu baru yang 99%. Ya Allah, ngono kok direwangi tembak-tembakan. Ya kan? Nah, itu rahasia. Saya hanya bocorkan di Masjid As-Salam saja. Saya bocorkan di tempat lain. Kita suruh jam 35. Hah? Sudah 35. Masya Allah. Ya wes. Tambah 10 menit. Ya. Ada pertanyaan kira-kira? Jadi ternyata bukan amalan kita semata-mata nanti yang bisa memasukkan kita surga, tapi rahmat Allah. Jadi innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Baqarah 218. Nanti kita mengharapkan karena apa? Karena keimanan kita ini naik turun. Kita tidak tahu waktu kita nanti meninggal itu iman kita pas naik atau pas turun. Kita mungkin berhijrah, tapi mungkin hati kita ini berbolak-balik. Dalam
kita mengamalkan amalan juga kadang kita ya ono ikhlasi, kadang ya ono Berdule, berdile. itulah gerudele barang. Ketika kita berjuang juga gitu. Ketika kita berjuang kok gak diregani wong ya aku ya nah malih metu ngono ni. Mestine wong-wongku matur suwun nang aku lah ngono iku malih. Nah, jadi itulah yang membuat kita kemudian amalan kita ini tidak sempurna sesungguhnya. Yang sempurna adalah Allah dan kita hanya mengharapkan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita nanti dimasukkan surga oleh Allah rahmatnya, bukan karena amalan kita. Karena amalan kita ini banyak kekurangannya. Termasuk saya yang banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya terus lanjut ke kota Blitar, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. Dan karena waktunya banyak karnaval, akhirnya saya harus meringankan tubuh ilmunya, ya kan, mengendarai sepeda motor atau kereta angin. Mudah-mudahan sampai di sana saya didorong oleh anginnya Allah sehingga cepat sampai, tidak dihalangi oleh karnaval ya. Karnaval kan banyak ya, termasuk ini ya. Saya tadi malam udah ditelepon sama Pak Mis itu, Pak kalau naik mobil 11 juta itu coba pertama kali aja saya sudah mikir wah ini. Itulah dunia penuh dengan halangan, tapi kita harus bersabar. Dengan halangan itulah kita menjadi orang yang bertakwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi